Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan dikurangkan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan. Saya ulangi, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam gelap kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus, tema kita hari ini, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang arti kata Tuhan beserta kita atau Tuhan beserta kita. Ya, Tuhan beserta kita artinya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita di mana saja kita berada. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap di mana saja kita berada, dalam setiap kehidupan kita, sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kenapa? Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak itulah Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Bahkan Dia sudah menyertai kita sejak sebelum kita di dalam dikandung, kita ditenung di dalam rahim ibu kita sudah disertai Tuhan. Kita sudah dikenal oleh Tuhan. Dia sudah mengenal kita. Dia sudah tahu siapa kita. Dia sudah mengurapi kita. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita tahu firman Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kita, maka kita tidak perlu takut, yang perlu ragu. Karena itu jangan takut menghadapi dunia ini. Haleluya. Jangan kita takut untuk menghadapi dunia. Menghadapi dunia di sini adalah menghadapi setiap kehidupan kita, setiap hari, setiap saat. Apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang hal-hal apa yang sedang bergejolak dan seterusnya. Ada persoalan-persoalan apa yang terjadi di dunia ini, kita jangan pernah takut. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita jangan takut menghadapi dunia, sebab kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Tadi di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Kebajikan itu sesuatu yang baik. Kebajikan itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya keberuntungan, keberhasilan, atau keselamatan. Itulah kebajikan. Amin. Itu menyertai kita. Menyertai kita bukan hanya di dalam gedung gereja. Menyertai kita bukan hanya saat kita beribadah. Menyertai kita bukan saja ketika kita sedang berdoa menyembah sungguh-sungguh, tidak. Tapi Dia menyertai kita di mana saja kita berada. Amin. Dia menyertai kita. Makanya ketika kita dalam perjalanan kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ketika kita dalam usaha pekerjaan kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Dalam pelayanan kita, sekalipun ada begitu banyak tantangan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara, kita punya hamba Tuhan yang luar biasa. Mulai dari ketua sinode, gembala sidang kita, hamba Tuhan yang ada di gereja kita, organisasi gereja GMA, itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Semuanya. Amin. Makanya Bapak Ibu, di situ semua mereka bersatu, bersehati, sekalipun mereka melangkah dari nol. Ketika tahun yang lalu mereka sudah berdoa, memulai untuk merintis pelayanan ini, apalagi terutama bagi pemimpin kita, yaitu ketua sinode kita. Dia harus memulai untuk melangkah, untuk mengurus segala macam persyaratan-persyaratan yang begitu rumit, begitu berat. Tapi hamba Tuhan percaya, dia selalu berkata bahwa Tuhan menyertai setiap langkahku. Amin. Itu yang selalu dikatakannya.
dia percaya bahwa Tuhan menyertai. Dan disitulah Bapak Ibu dan Saudara, dia mulai melangkah, dia mulai mengajak kita untuk kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama bergumul, kita bersatu, kita bergandengan tangan untuk mengerjakan misi Tuhan yang besar. Amin. Dan kemarin kita sudah dengar, kita sudah dapat berita bahwa sudah ada verifikasi terakhir. Dan hamba Tuhan berkata, biarlah tahun ini kita segera mendapatkan SK dari pusat. Amin. Haleluya. Dan itu yang sudah kita doakan dari tahun lalu. Dan sekalipun belum dijawab, tapi di setiap saat kita selalu mendoakan itu, karena kita tahu Tuhan menyertai. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita apapun itu Tuhan menyertai, apalagi dalam pelayanan kita, apalagi ketika kita sedang berusaha bertujuan untuk melakukan sesuatu kebaikan, apalagi kita sedang berusaha untuk melakukan satu kebenaran firman Tuhan. Yang namanya melakukan kebenaran itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Amin. Karena apa? Dunia tidak menginginkan itu. Iblis tidak menginginkan itu untuk kita hidup dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi sekali lagi kita percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah Allah Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita atau Allah menyertai kita. Amin. Setiap orang yang sudah hidup di dalam Yesus pasti selalu disertai olehnya. Gembala yang selalu sebab Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah menyertai. Sampai kapan Tuhan Yesus menyertai kita? Tentunya sampai pada kesudahan zaman, sampai garis finish, dan sampai pada kita masuk dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan itu dia tidak hanya menyertai kita setengah-setengah. Kalau kita lihat dalam satu gambaran dalam penyataan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka waktu keluar dari Mesir untuk masuk di tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka setiap hari. Amin. Tuhan menyertai mereka siang dan malam. Ada tiang api waktu malam, ada tiang awan waktu siang. Amin. Tuhan menyertai mereka ketika mereka mengeluh tidak ada air, Tuhan memberikan air. Ketika mereka mengeluh tidak ada makanan, Tuhan memberikan kepada mereka makanan. Amin. Tuhan menyertai. Hanya saja seringkali mereka itu yang lalai, hanya saja seringkali mereka itu menjadi orang-orang pemberontak. Sesungguhnya Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka sampai di laut, di situ ada laut, mereka tidak bisa menyeberangi. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkat pukul laut itu, belahlah laut itu. Amin. Dan Tuhan pun menyeberangkan mereka melewati lautan. Amin. Di depan ada lautan, di belakang ada musuh. Tapi pernyataan Tuhan itu sempurna. Artinya mereka bisa melewati. Itulah, dari situlah kita tahu. Tapi saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan Immanuel. Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Kalau dia sudah memanggil kita, dia akan bertanggung jawab. Sebagaimana tadi saya sudah mengatakan, ada satu gambaran, satu perenungan ketika kita membacakan firman Tuhan tentang yang kita membaca perjalanan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah lalai. Mereka saja yang sering ragu, mereka saja yang sering bersungut-sungut, mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang tegar, teguh, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika selama mereka berseru kepada Tuhan, selama mereka hidup seturut dengan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama mereka. Amin. Tuhan juga menyertai Ayub ketika dia dicobai, dia tetap ada bersama-sama. Makanya setan bilang, ambillah nyawanya. Tuhan bilang, setan bilang, ulurkan tanganmu, kutuki dia. Tuhan bilang, segalanya ada dalam tanganmu, hanya saya akan nyawa. Nyawanya tidak bisa diambil. Karena apa? Tuhan masih menyertai. Amin. Tuhan masih menyertai. Dan Ayub pun tahu bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Ketika dia duduk dalam debu, ketika dia dalam keadaan sakit penyakit, dia kehilangan segala sesuatu. Penderitaan yang dialami itu penderitaan yang mungkin bisa dikatakan penderitaan yang sempurna. Tapi disitulah Bapak Ibu Saudara, dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Artinya, dan setelah dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Amin. Ketika istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu dan mati, dia bilang, engkau seperti orang gila. Amin. Dia tahu. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan pasti menyertai dia. Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik atau Jehovah Rohi. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya.
agar domba-dombanya tidak tersesat, tidak kelaparan, tidak diserang atau tidak dibinasakan oleh apapun. Amin. Itulah gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus firman Tuhan berkata, gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-domba. Amin. Gembala yang baik dan bertanggung jawab. Gembala yang baik yang membimbing domba-dombanya ke air yang tenang. Amin. Berbeda dengan gembala upahan, hanya berpusat pada diri sendiri tanpa mempedulikan domba-dombanya. Gembala yang baik selalu membimbing domba-dombanya ke rumput yang hijau dan membimbing mereka ke air yang tenang sehingga tidak membahayakan domba-dombanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur berbicara tentang gembala. Kita punya gembala di sini. Amin. Sudah tentu gembala awal kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Di sini Tuhan mengutus gembala-gembala untuk kita. Ada gembala kita sebagai ketua sinode. Ada gembala kita sebagai ketua wilayah. Ada juga sebagai gembala sidang di gereja kita di sini di Rote ini. Amin. Waktu gembala kita sudah lihat beliau ya dengan gigihnya, dengan tekun, dengan setia mengajarkan kepada kita, berusaha mengajarkan kepada kita, berusaha untuk melatih kita, berusaha untuk memberikan kita, berusaha untuk mengajar kita. Di gereja hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan. Tidak sampai di situ, tapi di misi dia mengajar kita supaya kita bisa berbicara, kita punya keberanian, sedang melihat kita, sedang mengajar kita. Bagaimana tanggapan kita terhadap firman Tuhan? Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, sudah kita pelajari pada hari Minggu? Selalu berdoa untuk kita, selalu menjaga kita, menegaskan kepada anak-anak muda supaya jangan hidup bebas, jangan bergaul bebas, jangan pacaran bebas. Mengajarkan mulai dari anak-anak sekolah minggu supaya hidup dalam takut akan Tuhan. Kita sebagai orang-orang tua mengajarkan kepada kita bagaimana mengatur rumah tangga kita, bagaimana dalam pelajaran kita, dalam usaha pekerjaan kita. Kita diajarkan supaya kita harus tahu memberi kepada Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu semua adalah satu pengajaran, itu semua adalah bimbingan bagi kita. Amin. Haleluya. Tapi banyak orang yang tidak menyadari itu. Ketika hamba Tuhan menegur kita supaya jangan merokok, kita memberontak, menolak pelayanan, menolak hamba Tuhan, membenci hamba Tuhan. Ini yang terjadi dengan banyak orang Kristen sampai hari ini. Ini yang terjadi, ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen ketika ditegur dianggap pendeta jahat, pendeta sok suci. Ketika hamba Tuhan mengajarkan supaya kita hindari yang namanya budaya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka tetap mempertahankan budaya daripada firman Tuhan. Nah, kita bersyukur. Sekali lagi, saya secara pribadi sangat-sangat bersyukur. Saya tahu bahwa saya orang berdosa. Saya bisa jatuh dalam dosa. Saya punya kesalahan, saya punya kekurangan, saya punya kelemahan. Tapi saya sangat bersyukur bahwa saya selalu diingatkan. Setiap kali beribadah, hamba Tuhan selalu dengan tegas menyampaikan firman Tuhan, baik di hari Minggu, baik di ibadah misa, maupun secara pribadi ketika kami sharing. Di situ disampaikan terus menerus. Di situ saya merenungkan, oh inilah gembala yang baik, amin, yang membimbing domba-dombanya, yang dipercayakan Tuhan, yang menyadari bahwa domba-domba ini milik Tuhan, amin. Tuhan percayakan kepada hambanya untuk membimbing kita sebagai domba-dombanya kepada padang yang berumput hijau, kepada air yang tenang, supaya apa? Kita tidak dibahayakan, amin. Tidak dibahayakan. Diajarkan senantiasa, tegaskan, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak bertobat. Jangan ikut dalam dansa-dansi, disko-disko, acara bebas. Kita boleh hadir di pesta, tapi kita harus tahu siapa kita. Amin. Jangan sampai kita terjerumus di situ. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun ya ada banyak tantangan, beribadah pun dihalangi,
diancam, dipukul, dicurigai, tapi kita terus melangkah. Amin. Karena kita tahu di situ ada padang yang berumput hijau. Di situ ada air yang tenang. Amin. Kalau kita tidak menyadari itu, saya percaya tempat ini tidak akan jadi. Kita tidak mungkin beribadah di tempat ini. Karena tidak tahu bahwa di situ satu padang yang berumput hijau. Dan Tuhan sedang mengutus hambanya sebagai wakil, sebagai pengganti untuk membimbing kita, menjadi satu gembala untuk membimbing kita. Amin. Dan disitulah ketika kita mengikuti gembala, ajaran gembala, percaya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Karena memang Dia itu Allah Immanuel, gembala yang baik, selalu membimbing ya domba-dombanya ke air yang tenang. Amin. Ayat yang kedua sampai yang ketiga berkata, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Dia menuntun kita Bapak Ibu Saudara ke jalan yang benar. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan menuntun kita itu melalui siapa? Melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan. Amin. Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Dia membimbing kita kepada jalan yang benar. Itu melalui apa? Melalui firman Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhan dan melalui hamba-hambanya yang sudah diutus. Tapi sekali lagi, seringkali kita memberontak. Kita malas tahu. Itu hamba Tuhan cari uang. Masa kau masuk gereja hari Minggu pagi, lama-lama nanti kau mulai ibadah malam lagi. Hari Senin lagi harus ada misa, Rabu lagi misa, Kamis lagi harus doa, harus ada latihan, harus ada ibadah pemuda dan seterusnya. Lagi KKR, kita akan berkorban untuk pembangunan, kita harus lagi jual untuk membantu pekerjaan Tuhan. Lalu kita mulai mencurigai, pasti ada hamba Tuhan sampai beres. Pasti dia sengaja, dia pura-pura buat itu supaya dia dapat uang. Sedikit-sedikit ibadah, setiap hari ibadah. Dan ini yang saya pernah dengar langsung dari orang Kristen. Dan menganggap bahwa kalau pihak gereja mengadakan ibadah secara terus-menerus, dia langsung menuduh bahwa mereka itu sedang mencari uang. Karena setiap kali kita beribadah ada persembahan kita. Dia tidak pernah menyadari bahwa hamba Tuhan itu melakukan itu, sedang melatih kerohanian kita. Amin. Sedang melatih kesetiaan kita, sedang mengajar kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur bahwa di Rote ini kita bisa bebas beribadah. Setiap hari kita beribadah pun tidak masalah. Saya dengar waktu di Delayan, ini Delayan itu Bapak Ibu tahu daerah apa? Mayoritas Kristen. Amin. Rote ini mayoritas Kristen. Ketika ada polisi yang membuka ibadah di asrama polisi, ditegur oleh orang yang bukan Kristen. Bayangkan kalau ini di kota-kota besar yang minoritas Kristen, bagaimana lagi? Ditegur, katanya ribut, mengganggu, katanya seperti itu. Haleluya. Haleluya. Mereka tidak menyadari bahwa undang-undang di negara kita mengajarkan kabar kita supaya setiap kita menghormati orang yang sedang beribadah. Tapi ini dibalik. Mereka mau orang yang beribadah menghormati orang yang tidak sedang beribadah. Dibalik. Kan undang-undang kita seperti itu, aturan kita seperti itu. Kita jangan menghalangi atau kita harus menghormati orang atau jangan mengganggu orang yang sedang beribadah. Tapi ini dibalik. Di Indonesia ini dibalik. Orang yang sedang beribadah dianggap mengganggu. Jadi mereka minta supaya orang beribadah itu menghargai orang yang tidak sedang beribadah. Aneh. Haleluya. Haleluya.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu dan Saudara kita belajar bahwa hamba Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Kadang kalau hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, sudah mulai setengah jam. Ini selalu lama-lama susah 1 jam, lama-lama sudah 2 jam, mulai bosan. Apa kita sadar bahwa hamba-hamba Tuhan itu sedang mengajarkan, sedang berusaha. Firman Tuhan berkata begini, hormatilah mereka yang berusaha. Ya, kita harus menghormati hamba Tuhan itu 2 kali lipat, terutama mereka yang berusaha dengan susah payah untuk mengajarkan kepada kita firman Tuhan. Kita hormati itu firman Tuhan. Berkata harus dihormati 2 kali lipat, apalagi mereka yang berusaha dengan susah payah. Saya ingat dulu waktu itu Bapak Pendeta Arnold, dia hanya punya 1 motor bekas yang sudah lumayan, ya, sudah mulai bengkok-bengkok itu motor. Dipaksa di setiap hari itu GTO gandeng orang-orang untuk beribadah. Kalau 1 orang tangan itu anak-anak di jalan. Haleluya, perhatikan. Cukup 1 orang yang kesana. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, mereka itu berusaha dengan keras. Jemput isi bensin. Jemput 1-2 orang di Selangka. Pulang datang kasih dong di lain di tempat ibadah, jemput lagi di bawah. Sudah begitu kita sewa mobil lagi untuk jemput. Kalau kita hitung-hitung berapa yang kita kasih persembahan, kira-kira mencukupi biaya mobil atau tidak, biaya sewa tempat atau tidak. Dan ini yang mereka lakukan. Mereka berusaha, mereka tidak peduli. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Amin. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti cukupkan dana yang diperlukan. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti beri makan. Bahwa Tuhan pernah berpuasa selama 4 hari. Ternyata tidak makan tidak minum selama 4 hari. Memang bukan karena puasa, tapi karena memang tidak ada makanan. Bahwa Tuhan jalan kaki dari Ba'a sampai Nusa Langka hanya untuk memberitakan Injil, dan tidak ada satupun yang tahu, tidak ada orang yang mengerti dengan itu, tapi dia tetap melangkah. Dia percaya Tuhan menyertai. Amin. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai, dan dia tahu bahwa pelayanan di roti pasti berhasil, dan hari ini kita menikmati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kenapa ini semua terjadi? Karena Tuhan menyertai. Tuhan membimbing. Membimbing kita ke air yang tenang, dan hari ini kita menikmati. Kita yang dari latar belakang yang hancur, yang masa lalu kita tidak baik, semua kita orang berdosa dan besok saya. Amin. Tapi Tuhan mengubahkan kita. Sudah tentu latar belakang kita berbeda-beda, namun Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana ketika kita merespon panggilan Tuhan. Ketika Tuhan mengajak, mengutus gembala-gembala untuk mengajak kita, mengajar kita bagaimana respon kita, itu yang Tuhan lihat. Amin. Haleluya. Karena memang Tuhan datang ke dunia ini mencari orang-orang berdosa. Dan kalau kita menyadari bahwa kita orang berdosa, apapun masa lalu kita, jangan pernah pikirkan itu. Lihatlah ke depan, lihatlah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Haleluya. Dia itu gembala yang baik, bukan gembala yang jahat. Gembala yang baik itu dia mengasihi kita. Dia membenci dosa kita, tapi dia mengasihi kita sebagai orang berdosa. Amin. Haleluya. Dalam kitab Mazmur ini, dalam pasal 23 ini, kita akan menemukan sekurang-kurangnya ada 2 bukti di mana Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, ada 2 bukti dalam firman Tuhan ini di mana Tuhan menyertai kita. Yang pertama, Tuhan memberikan perlindungan atau proteksi bagi kita. Sekali lagi, poin yang pertama, Tuhan memberikan perlindungan atau proteksi bagi kita. Kita baca ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku dalam bahaya, sekalipun ada pergumulan, ada persoalan, Tuhan menyertai. Amin. Ketika kita di kapal sekalipun ada gelombang, percayalah Tuhan menyertai. Amin. Percayalah Tuhan menyertai. Anak muda,
Percayalah Tuhan menyertai. Pendidikanmu disertai Tuhan. Sekolahmu entah di SD, SMP, SMA, Tuhan menyertai. Ketika engkau masuk di perguruan tinggi, percayalah Tuhan menyertai. Jangan takut nanti saya kekurangan dana. Jangan takut nanti saya tidak ada orang yang bertanggung jawab dengan saya punya kuliah. Percayalah Tuhan menyertai. Jangan takut nanti, jangan beta sudah habis kuliah karena beta sudah saya tidak punya tempat tinggal, saya tidak punya segala sesuatu. Percayalah Tuhan menyertai. Amin. Kalau kita punya cita-cita, kita punya harapan, percaya Tuhan menyertai. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga melindungi kita. Setiap langkah kita disertai Tuhan. Amin. Tentunya di mana saja, tentunya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Amin. Setiap kita pasti butuh perlindungan. Kalau kita jalan keluar, kita berdoa Tuhan lindungi saya. Tuhan menyertai saya perjalanan saya. Tuhan sertai kehidupan saya. Tuhan menyertai pendidikan saya. Tuhan menyertai pekerjaan saya. Tuhan menyertai. Amin. Kalau kita bekerja, percaya Tuhan menyertai. Sekalipun mungkin kita hanya sebagai karyawan, dan di situ ada ratusan, ada ribuan karyawan. Percaya Tuhan pasti memperhatikan kita. Asalkan kita bekerja dengan benar, asalkan kita bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, Tuhan pasti menyertai. Dan Dia tidak hanya menyertai kita dalam pekerjaan itu. Kalau Dia menyertai, maka Dia akan mengangkat kita. Kita akan dipercaya, diangkat oleh bos. Amin. Karena Tuhan menyertai kita. Asalkan kita bekerja dengan jujur, rajin, setia, bertanggung jawab, itu pasti Tuhan menyertai. Dalam pendidikan pun seperti itu. Rajin belajar, rajin bersekolah, Tuhan pasti menyertai. Karena perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sejati. Amin. Sekali lagi, perlindungan Tuhan itu sejati. Setiap orang yang ada dalam dunia ini, baik itu orang-orang percaya maupun orang-orang bukan percaya, tidak dapat menghindari dari situasi yang sulit dan berbahaya, dari tantangan hidup, persoalan dan godaan yang menyesatkan dan menakutkan. Amin. Artinya bahwa yang namanya persoalan itu pasti ada. Entah untuk orang yang tidak percaya, entah itu orang percaya, entah itu agamanya apa, entah dia Kristen, Islam, Hindu, Buddha, tetap Tuhan menyertai. Tetap maksudnya tetap dia punya persoalan. Amin. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan sebagai orang-orang percaya. Tuhan menyertai kita. Namun dalam situasi dan keadaan apapun, percayalah Tuhan yang menjadi sumber perlindungan dan tempat persembunyian kita. Amin. Itulah keuntungannya kita sebagai orang-orang percaya. Dia adalah kota benteng kita. Dia akan menjadi batu karang sandaran kita. Amin. Kita ada di dalam naungan sayapnya. Kita ada di dalam telapak tangannya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ada satu firman Tuhan mengatakan bahwa Dia berdiri di sebelah kananku dan Dia memeluk aku dengan tangan kanan. Berarti kita ada di sini. Dia ada di sebelah kanan kita. Dia tidak hanya memeluk kita dengan tangan kiri, tapi Dia memeluk kita dengan tangan kanan. Artinya Dia merangkul kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada di sebelah kanan kita dan Dia merangkul kita, memeluk kita dengan tangan kanannya, maka seperti ini Dia merangkul kita. Dia tidak hanya sebatas dengan tangan kiri, tapi Dia merangkul kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Maka Dia jadikan kita sebagai biji matanya Dia. Amin. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi kita dari segala sesuatu yang berbahaya dan menakutkan, karena Dia adalah Yehova Sama, atau Tuhan beserta kita. Amin. Dalam segala bahaya Dia yang melindungi kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Sekali lagi, asalkan kita jangan tinggalkan Dia, jangan kita lupakan Dia, jangan kita mengkhianati Dia. Amin. Jangan kita menyakiti Dia. Percayalah bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berusaha, kita berjalan, ketika kita tidur, di mana saja kita berada, kita bekerja, kita dalam pelayanan, Dia menyertai kita. Ketika kita diperhadapkan dengan satu bahaya, percaya Dia ada bersama kita. Amin. Itulah yang diimani oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia berkata, Tuhan, aku punya Tuhan yang akan menghancurkan. Kau datang dengan pedang, kau datang dengan
segala pakaian bermegah. Aku datang dengan nama Tuhan Allah. Amin. Karena dia tahu Tuhan menyertai. Bahkan ketika dia mengambil satu batu, ditaruh di umpanya, dia melemparkannya. Dia tahu bahwa batu ini disertai Tuhan untuk mengalahkan dan menghancurkan musuh. Batu yang kecil itu yang dipegang oleh Daud, dia tahu batu itu disertai Tuhan. Batu itu tidak meleset. Amin. Haleluya. Tidak meleset. Oleh karena itu jangan kita mencari dan meminta perlindungan dari sumber yang lain, tetapi berusahalah untuk menjadikan Tuhan satu-satunya sumber atau pusat perlindungan kita, sebab Tuhan di pihak kita. Tidak ada yang dapat melawan atau membahayakan kita, karena Tuhan menjadi perlindungan kita dari berbagai mara bahaya. Amin. Tapi Ibu, seringkali orang-orang Kristen, bahkan kehidupan kita mungkin waktu dulu sebelum kita kenal Tuhan, sekalipun kita sebagai orang Kristen, tapi kita belum mengenal Tuhan, kita belum lahir baru, kita belum tahu tentang kebenaran, kita sakit, kita datang kepada orang-orang yang dianggap orang pintar, orang-orang bodoh. Dia datang, lalu dia minta ayam merah, minta beras merah, kain merah, semuanya merah, pisau kayu merah, harus ada darah hewan, pakai ayam, pakai domba, dan seterusnya. Kita tidak mengerti, kita minta perlindungan sama mereka, tapi perlindungan kita yang sesungguhnya Allah Tuhan. Amen. Mungkin nanti Tuhan pakai orang-orang untuk menolong kita. Amin. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa saja pakai dokter untuk menyembuhkan kita. Intinya kita percaya kepada Tuhan. Amen. Minta perlindungan kepada Tuhan. Minta kesembuhan bukan kepada dokter, tapi kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengarahkan kita datang kepada dokter, datanglah. Kita pasti disembuhkan. Kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 31 berkata, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Tuhan menjadi perlindungan hidup kita. Tuhanlah yang melindungi rumah tangga kita. Amin. Tempat tinggal kita dilindungi Tuhan. Keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita, sama seperti hidup Ayub dan semua yang ia miliki dibagari dengan kuasa Tuhan. Ayub 1 ayat 10, saya orang bacakan. Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin. Ayat yang luar biasa memberkati kita. Amin. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita, dia memagari kita. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita. Percayalah Tuhan yang menolong rumah tangga kita, keluarga kita disertai Tuhan, pendidikan, masa depan kita, pekerjaan apapun yang kita rindukan, yang kita cita-citakan, percayalah Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kita. Amin. Kalau ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kita, percayalah Tuhan menjaga, melindungi kita, kota benteng kita. Haleluya. Tuhan berada di pihak kita, yang artinya Tuhan bersama dengan orang-orang yang memiliki sikap hati yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita ucapkan, misalkan kita ucapkan sesuatu, kalau itu kebenaran, percayalah bahwa Tuhan menyertai ucapan kita, dan itu akan jadi. Misalkan saya percaya anak-anak saya berhasil, percayalah bahwa ucapan itu ucapan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan menyertai, Tuhan akan mengerjakan itu bagi kita. Amin. Tapi kalau kita mengutuk, jangan percaya bahwa Tuhan tidak menyertai itu. Amin. Artinya bahwa Tuhan menyertai itu ketika kita melakukan yang benar. Misalkan kita bilang, oh Tuhan menyertai usaha pekerjaan saya. Kalau begitu saya jual Shopee, usaha Shopee, masak Shopee. Saya bersyukur sekarang sudah ada surat edaran yang baru saja saya baca tadi malam dari Kapolsek Rute Barat Laut. Surat edaran itu ada beberapa poin. Yang ada satu poin di situ melarang untuk tuan pesta menyediakan minuman keras. Tepuk tangan dulu buat Pak Kapolsek. Haleluya. Itu luar biasa. Dan inilah yang kita harapkan. Acara-acara itu dibatasi.
sampai dengan jam 12 malam. Nah, kalau kita dari kita ya kita tidak sampai di situ. Tidak ada acara bebas. Amin. Kita sudah terapkan itu dan itulah kebenaran. Dan kalau kita terus lakukan itu, ternyata bahwa bukan hanya kita, tapi masih ada orang-orang, ada pejabat-pejabat yang dipakai Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, untuk memikirkan hal ini, untuk mengurangi yang namanya kekerasan, persoalan kriminalitas, itu mengurangi. Itu dalam surat edaran. Sudah ada surat edaran. Nanti yang saya baca itu nanti akan dibagikan kepada semua pemerintah desa dan kepada gereja-gereja. Dan kita terus doakan itu. Doakan beliau supaya tetap ada di situ. Dan kalau suatu saat diganti pun, kalau bisa orang yang sama seperti itu. Amin. Haleluya. Karena bayangkan Bapak Ibu, di dalam satu kampung itu kalau tidak ada pesta-pesta yang datang sampai pagi kan kita tidak terganggu. Amin. Bayangkan pesta di tetangga kita tidak bisa tidur. Mereka bilang kan sudah menjadi budaya. Meresahkan. Menurut mereka ibarat kita meresahkan. Menurut kita mereka punya acara yang meresahkan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Minggu yang lalu kita harus, firman Tuhan mengatakan dari temanya bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Amin. Hidup sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Amin. Kita terus berkomitmen, kita percaya bahwa bukan hanya kita, tapi Tuhan ada bersama kita. Kalau kita terus berdoa, kita terus menerapkan ini, maka Tuhan akan kirimkan orang-orang baik seperti itu. Orang-orang yang punya hati, orang-orang yang takut akan Tuhan. Polisi-polisi yang takut akan Tuhan, kepala desa yang takut akan Tuhan, bupati yang takut akan Tuhan, DPR yang takut akan Tuhan, gubernur, presiden yang takut akan Tuhan, yang mendukung hal itu. Dalam surat edaran itu juga dilarang untuk orang jual sopi, orang masak sopi. Bersyukur. Amin. Bayangkan kalau kita punya kepala desa PK seperti itu. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada bersama kita. Dan jangan takut. Karena terbukti bahwa hal-hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan hukum Indonesia. Makanya masih ada orang yang berpikir tentang itu. Amin. Masih ada pendeta yang sampai hari ini selalu tegaskan untuk jangan ada sopi, jangan ada minuman keras. Yang bersyukur buat itu. Karena jujur banyak sekali pendeta-pendeta yang tidak lagi menyampaikan itu. Bahkan mereka pun turut di dalamnya. Tapi kita bersyukur masih ada pendeta-pendeta yang diutus Tuhan, hamba Tuhan diutus Tuhan untuk menegaskan tentang minuman keras. Amin. Kita bersyukur dan kita bersyukur ada di dalam pimpinan orang-orang itu. Amin. Haleluya. Apapun situasi dan keadaan yang terjadi hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan yang memberikan proteksi dan perlindungan kita. Dialah Jehovah Nisi, yang berarti Tuhan adalah panji kemenanganku. Amin. Tuhan adalah panji kemenanganku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau ada tantangan yang kita hadapi sekarang, percayalah Tuhan adalah panji kemenangan kita. Kita pasti menang. Dan poin yang kedua, Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Ayat yang kelima berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sekali lagi, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Pertanyaannya bagi kita, apa yang sedang kita gumuli hari ini? Apa yang sedang kita butuhkan hari ini? Apa yang sedang kita doakan hari ini? Apakah kita doakan keluarga kita supaya bertobat? Doakan orang tua kita supaya bertobat? Apakah kita sedang doakan anak kita? Doakan saudara kita? Doakan keluarga kita? Apakah kita sedang membutuhkan pendidikan yang baik? Apakah kita sedang membutuhkan masa depan yang baik? Pekerjaan yang baik? Percayalah Tuhan menyediakan. Haleluya. Tuhan menyediakan bagi kita. Haleluya. Disediakan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Amin. Disediakan bagi Krista masa depan yang penuh harapan.
Bagi semua kita, dia sediakan masa depan. Amin. Dia sudah sediakan pekerjaan bagi kita, asalkan kita doa. Amin. Berdoa. Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Sekalipun di hadapan lawan kita, di hadapan musuh kita, dia sediakan hidangan bagi kita. Firman Tuhan sekali lagi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan kita akan menonton. Wow. Dia akan tercengang. Wow. Dia diberkati. Orang-orang berusaha untuk mengagalkan usaha kita, Tuhan membuat kita berhasil di depan mereka. Amin. Orang-orang berusaha untuk mengagalkan pelayanan kita, Tuhan membuktikan bahwa kita berhasil di depan mereka. Saya masih ingat Bapak Ibu, ya, ada cerita di Kupang, di pelayanan kita di Kupang. Bapak Gembala kita waktu membuka pelayanan di Bemo, ada pendeta yang datang. Dia bilang, Anda sudah mencoba di sini, tapi kami gagal. Kami tidak berhasil. Karena ketika mereka membuka pelayanan, dilempar, ditantang habis-habisan, dan mereka lari, mereka tidak lanjut. Tapi kata Pak Pendeta dalam hatinya, engkau gagal karena memang kau mencoba. Karena pelayanan pekerjaan Tuhan tidak bisa dicoba-coba. Amin. Pekerjaan Tuhan itu bukan untuk dicoba, tapi untuk dikerjakan. Amin. Itu kata Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta dalam pelayanan semakin hari semakin diberkati. Bukan hanya di Bimboku, tapi hari ini sudah ada di seluruh NTT, sudah ada di seluruh Indonesia, dan sudah sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Itu karena apa? Karena Tuhan menyediakan, Tuhan menyertai. Dia tidak hanya menyertai, tapi dia menyediakan. Di hadapan lawan, dia menyediakan hidangan. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai pelayanan. Ada ancaman apa yang kurang waktu itu? Tanah kami mau diambil, rumah terancam untuk dibongkar, kami mau diusir. Tapi hari ini kita jadi berkat untuk mereka. Amin. Kita tidak hanya bersyukur bahwa kita diberkati, tapi kita bersyukur bahwa kita diberkati untuk memberkati mereka. Amin. Makanya hari ini kita ada untuk mendoakan mereka. Amin. Hari ini kita ada untuk menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan mereka. Sekalipun memang kita adalah orang berdosa. Amin. Jadi Tuhan ada bersama kita. Ada banyak kebutuhan yang diperlukan. Karena itu berbagai cara dan upaya seorang untuk memperoleh keinginan dan kebutuhannya. Namun kita perlu tahu bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita perlukan itulah yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Karena apa yang menjadi keinginan kita bisa biasanya hanya memuaskan hawa nafsu. Baca firman Tuhan dalam dalam Yakobus 4 ayat ketiga. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Maka percayalah kalau kita berdoa untuk mendapatkan satu keinginan kita, kalau Tuhan tidak menjawab, ya jangan salahkan Tuhan. Karena memang Tuhan tahu itu bukan kebutuhan kita. Itu bukan kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Makanya belajarlah Bapak Ibu Saudara untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Kalau itu menjadi keinginan, ya Tuhan tidak jawab. Jangan, kalau Tuhan tidak jawab, jangan salahkan Tuhan, jangan menjawab. Karena memang Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi orang-orang Kristen yang sudah dewasa, kita hanya meminta kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Amin. Sekali lagi, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Kita jangan paksakan Tuhan untuk menjawab doa kita dengan cara kita. Tapi berdoalah supaya Tuhan menjawab doa kita dengan cara Tuhan. Amin. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik, cara yang tepat dan tidak pernah salah. Amin. Cara Tuhan yang terbaik untuk memberkati dan memberikan apa yang kita perlukan. Karena itu mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan kita atau kebutuhan kita. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Maka dia pasti menjawab. Tuhan akan memberikan sesuai dengan caranya atau kehendaknya sendiri, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Sebab apa yang kita inginkan belum tentu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan firman-nya atau memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus meminta sesuatu itu, ketika kita dijawab, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita boleh meminta pekerjaan. Kita minta Tuhan berikan saya satu usaha. Tapi begitu kita berdoa, oh beta usaha rokok, hanya rokok laris. Oh beta usaha masak sopi saja, makanya laris. Jangan, amin. Tapi kita harus meminta sesuatu kepada Tuhan yang dimana nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan itu. Amin. Dalam apa yang diberikan kepada kita itu, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah satu, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena itu minta sesuatu sesuai dengan kehendak kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Apa yang kita butuhkan hari-hari ini? Apakah saudara membutuhkan pekerjaan, pendidikan, uang, kesehatan, pemulihan, kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan, dan lain sebagainya? Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Karena itu jangan pernah takut. Mintalah saja kepada Tuhan apa yang saya butuhkan. Amin. Yang saya tahu, Rista pasti butuh HP. Tapi ketika Mama Sarni mau kasih, Rista bilang begini, Mama jangan kasih. Karena memang beta butuh. Tapi kalau beta pegang HP nanti obat masih rusak. Tapi kita berdoa jangan benci obat. Amin. Amin. Mungkin maksud obat itu juga baik. Ya. Percayalah ada waktu. Amin. Ya. Pas Kaisar mau jemput jemput Rista, opa hanya lihat yang jemput ini laki-laki. Dia tidak tanya lagi ini siapa, langsung jemput. Tapi dia tidak bisa ibadah. Tapi Tuhan lihat itu. Amin. Tapi jangan berdoa, jangan bernasar untuk opa aja. Nah, ada orang yang bilang begitu, bernasar kasih dia supaya dia. Jangan, ya, Tuhan memberkati dia. Amin. Supaya dia jangan hanya izinkan, tapi dia juga bisa datang beribadah. Amin. Haleluya. Tuhan sedang melihat kita dalam pelajaran kita begitu minggu yang lalu. Tuhan sedang melihat. Amin. Apa yang kita kerjakan tidak dihargai oleh orang. Kalau kita melakukan kebenaran, difitnah, dituduh, sesat dan selain sebagainya, tapi Tuhan lihat. Tuhan lihat, oh Rista itu baik. Dia punya cita-cita, dia punya harapan, dia punya hati yang mau memuliakan Tuhan. Tuhan akan jawab itu. Haleluya. Haleluya. Kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan pulang.